Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa Ahok, kembali menjadi pusat perhatian publik. Namun kali ini bukan kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tetapi sebagai pengurus dan kader partai politik Gerindra. Ahok tak terduga menyatakan mundur dari kepengurusan dan keanggotaannya sebagai kader partai Gerindra Rabu kemarin. Padahal partai inilah yang dahulu menggadang-gadangnya untuk menjadi calon wakil gubernur, mendampingi calon gubernur Joko Widodo pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta lalu. Mengapa Ahok mundur? Ternyata pengunduran diri ini menyusul penolakan Ahok terhadap wacana mekanisme pemilihan kepala daerah yang digulirkan Koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih yang dimotori Gerindra menginginkan kepala daerah tidak dipilih secara langsung, namun dipilih oleh DPRD. Ahok menilai langkah Partai Gerindra sudah tidak sejalan dengan perjuangan rakyat. Namun sesederhana itukah? Sementara dalam 3 tahun sisa kepemimpinannya atas Provinsi DKI Jakarta nanti, ia menyatakan tidak akan menunggangi partai apapun dan berjanji tidak akan bergabung dengan partai politik manapun. Namun akankah langkah Ahok memimpin ibu kota akan berjalan mulus? Mengingat ia kini tak lagi memiliki kaki di parlemen. Lalu bagaimana nanti ia harus bekerja sama dan bernegosiasi dengan parlemen dalam menjalankan program-program Pemprov? Ya, kita tunggu saja. Terus nyaman, aman. Ya, dan untuk membahas mengenai polemik mundurnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok dari Partai Gerindra ini, kini telah hadir di studio Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi Pak Taufik, selamat pagi Pak Ikrar, terima kasih sudah hadir di sini. Saya ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, ini kalau kita tahu Ahok sudah resmi mundur seperti itu, tapi sikap Gerindra ini sebenarnya seperti apa sih Pak terhadap mundurnya Ahok? Enteng-enteng aja. Enteng-enteng aja. Jadi enteng-enteng aja ya mundur ya silahkan mundur, itu hak politik individu. Ya, dan langkah yang diambil Ahok betul. Bahwa apabila Anda tidak lagi bisa melaksanakan, memperjuangkan kebijakan partai menurut itu kan kewajiban ART pasal 2 ayat 3. Jadi keluar. Jadi langkahnya sudah tepat. Nah, kita tidak mempersoalkan Ahok keluar. Sama sekali nggak mempersoalkan, dan dengan cepat saya kira surat apa ya? Surat diri. Ya, kita menerima dengan senang hati lah. Oke, kalau tidak mempersoalkan, tapi kalau kita lihat dari sikap ataupun juga pernyataan dari beberapa politisi dari Gerindra, termasuk juga Pak Taufik, ini kan lumayan agak keras nih terhadap terhadap Ahok seperti itu. Ini kita mau orang itu kalau masuk organisasi ada taat aturan, udah fair maunya. Jadi kalau Anda tidak setuju dalam proses pembahasan sesuatu kebijakan itu bisa terlibat. Setelah menjadi keputusan, nah Anda harus taati dong sebagai pengurus organisasi. Mbak terikat dengan aturan berita 1. Saya yakin itu. Kalau nggak setuju dengan aturan berita 1, sikapnya udah betul keluar gitu. Tapi jangan cerita kemudian setelah keputusan ini terus Anda cerita di luar, padahal Anda tidak pernah mau memberikan apa-apa. Cerita yang mana yang sebenarnya memberatkan? Soal kayak tadi. Banyak hal ya Ahok, bahwa keluar kita tidak menjadi persoalan. Tapi kemudian dilanjutin dengan statementnya seolah-olah menafikan peran partai pada diri dia ketika masuk sebagai wakil gubernur. Nah ini yang buat kita coba ngingetin. Ahok, Anda menjadi wakil gubernur itu ada loh kereta yang bawa Anda. Nggak mungkin Anda bisa dipilih oleh rakyat tanpa dibawa oleh kereta itu. Ini undang-undang. Nggak bisa dipungkiri mau cerita apa. Kami, PDIP dan Gerindra, kenapa bersatu? Karena dua-dua nggak memenuhi syarat untuk mengusung satu partai. Karena ada persyaratan mengusung calon gubernur juga. Jadi ini saya kira, kalau keluarnya itu hak individu. Tapi ketika menafikan, nah ini kita coba mau mengingatkan loh. Oke. Gitu. Jadi cuma sekedar persoalan etika saja. Tapi sebelumnya sudah pernah disampaikan belum sih Pak Ahok? Nggak ada. Kalau yang katanya sudah bicara dengan Pak Hashim itu? Iya, soal mundurnya saya kira. Bukan soal, kan alasan mundur itu karena, ini yang menarik nih sebetulnya. Kita mau nunggu juga tanggal 25 nanti ya. Alasan mundur Ahok itu dari Gerindra karena Gerindra mengusulkan
pilkada dipilih oleh DPRD. Iya. Jadi kemudian kita tunggu tanggal 25 apabila nih ya bila Indonesia DPR memutuskan hal yang sama, apa sikap Ahok? Kan dia keluar nih karena ini nih, keluar ke Gerindra karena ini. Sekarang ini kalau dia terjadi ini dia sikapnya apa? Oke, saya ke Pak Ikrar dulu. Pak Ikrar, kalau melihat ini Ahok akhirnya memutuskan mundur seperti itu karena dia merasa sudah tidak bisa menjalankan apa yang keputusan partai seperti itu. Ini sebuah langkah yang positif atau bagaimana, Pak? Ya, apa namanya itu hak individu ya. Jadi lagi-lagi tadi juga kita udah diskusi di luar tapi jadi apa namanya itu kalau dia minta mundur, itu partai harus memproses. Tapi kalau dia menyatakan mundur, partai nggak bisa apa-apa. Ya, kenapa demikian? Karena terminologi mundur itu kan ada dua menurut hukum tata negara, gitu kan. Jadi kalau mundur ya udah, kenapa mesti diproses orang dia menyatakan mundur? Tapi kalau kemudian karena saya berbeda dengan partai dan saya memohon diri untuk mundur, nah itu partai bisa mengatakan iya dan tidak ya. Tapi kalau menyatakan mundur ya mundur. Dan saya juga melihat bahwa menurut saya ya Ahok memang terlalu tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa untuk mundur? Buat saya iya. Kenapa demikian? Karena kita juga belum tahu hasil dari apa namanya itu RUU Pilkada itu sendiri ya. Dan juga kita belum tahu apakah kemudian benar Gerindra seperti itu ataukah nanti siapa tahu berubah pada detik-detik terakhir, kan bisa saja terjadi ya. Jadi itu yang harus diingat. Dan kemudian ada juga satu hal yang juga sangat penting yang akan terkait juga dengan masa depan bukan cuma Ahok tapi juga pemerintahan di DKI itu adalah pemilihan wakil gubernur. Gitu itu kita simpan dulu soal pemilihan ataupun masa depan Ahok. Tapi kalau soal tadi, siapa sebenarnya sih kalau Pak Ikrar melihatnya yang akan diuntungkan dari mundurnya, atau siapa yang paling dirugikan dari mundurnya Ahok ini, Gerindra atau Ahoknya? Ya kalau buat saya sih, buat Gerindra mungkin nggak jadi masalah ya. Kenapa demikian? Karena ya mau apa lagi, orang dia udah menyatakan mundur, masa kemudian mau diminta jangan dong lo, masa dulu gue bantuin sekarang lo mau mundur, kan juga nggak enak kalau apa meminta-minta seperti itu. Ini juga persoalan pride partai Gerindra itu sendiri ya. Tapi di lain pihak juga menurut saya itu juga bisa menjadi satu bumerang juga buat Ahok yang akan datang ya. Kenapa demikian? Bukan persoalan bahwa apa namanya itu dia sekarang tidak berpartai, bukan itu. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam undang-undang pemerintahan daerah ya, khususnya yang terkait dengan pemilu kada, itu calon independen pun bisa menjadi calon asalkan didukung oleh partai politik, kan gitu kan? Dan itu sudah terjadi dalam kasus pemilu kada untuk bupati gitu kan. Walaupun untuk gubernur rasanya belum gitu kan. Tapi yang jadi persoalan itu bahwa ketika dia kemudian menyerang bekas partainya sendiri, kemudian menyerang institusi DPRD DKI Jakarta yang adalah nanti menjadi mitra utama dia. Kalau sekarang dia kan masih bisa berpayung di bawah Joko Widodo karena yang jadi gubernur Joko Widodo, tapi nanti begitu dia menjadi gubernur itu kan mau tidak mau dia harus bermitra. Dan kalau kemudian Anda selalu menyerang institusi yang menjadi mitra Anda sendiri ya, itu agak. Kita nanti akan lanjutkan lagi. Benarkah Gerindra ini, karena kita tahu Ahok ini salah satu tokoh Gerindra, bukan tokoh, salah satu kader Gerindra yang menonjol, tidak bisa dipungkiri itu Pak. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas ini, pemirsa, kami akan segera kembali.